Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Syaida. Saya dari kelas MPIM 4A2 dengan NIM 190302721, jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Politeknik APP Jakarta. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan sebuah cara untuk melakukan analisis frekuensi dan percentage serta min dan range dengan membuat tabulasi, grafik, dan statistik yang relevan. Untuk analisis frekuensi dan percentage menggunakan aplikasi SPSS, dan untuk means dan range-nya kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk skenario-nya sendiri di sini kita mengkaji variabel kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan dengan kode SAT dan tingkat kepentingan dengan kode IMP, di mana terdapat 7 atribut layanan yang digunakan. Maka kita beri kode SKI 1 sampai SKI 7. Dengan data scoring tingkat kepuasan itu 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Untuk scoring pada tingkat kepentingan sama, di mana 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Nah, langsung saja kita ke instruksi kerjanya. Di instruksi kerjanya, di bagian pertama, kita diperintahkan untuk memberikan keterangan value pada kolom variable view di SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Langsung saja, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kita buka seperti ini. Nah, untuk di data view, kita masukkan semua data yang ada pada Excel atau data yang kita dapatkan, lalu kita pindah ke variable view. Di sini name-nya kita ganti SAT SKI 1, SAT SKI 2 sampai IMP SKI 7, di mana SAT SKI 1 ini merupakan kode dari indikator tingkat kepuasan dengan atribut 1. Nah, yang SAT SKI 2 juga sama, indikator tingkat kepuasan dengan atribut 2. Nah, untuk yang IMP ini adalah indikator tingkat kepentingan dengan atribut pertama sampai dengan IMP SKI 7. Seperti itu. Nah, lalu berdasarkan soal atau perintah yang diperintahkan di skenario tadi, kita ubah di value-nya. Di sini cara mengubahnya kita klik 3 saja. Di sini kita masukkan 1. Tadi di scoringnya 1 adalah sangat tidak puas. Lalu kita add yang kedua adalah tidak puas, di add lagi. Yang ketiga cukup puas, 4 puas, yang kelima sangat puas. Lalu kita add oke. Nah, untuk SAT SKI 2 sampai dengan SAT SKI 7 kita tinggal copy paste saja. Ini kita bisa copy, lalu ini kita paste sampai ke SAT SKI 7. Kita paste. Nah, seperti ini. Lalu untuk indikator kepentingan juga sama, kita klik kanan, kita masukkan di sini scoringnya 1 sangat tidak penting, kita add. Yang kedua tidak penting, tidak penting. Yang ketiga cukup penting. Yang keempat penting. Yang kelima adalah sangat penting. Nah, lalu kita add, lalu oke. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya juga sama, kita copy paste saja. Kita copy, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Setelah kita paste semua, maka kita sudah menjawab pertanyaan soal nomor 1. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2 dan nomor 3. Di sini kita diperintahkan untuk membuat tabel frekuensi setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan, serta membuat grafik batang dari tabel frekuensinya. Caranya, kita masuk ke SPSS, lalu di sini kita klik yang analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik frekuensi, lalu kita pindahkan semua.
Lalu kita ke charts. Di sini karena kita ingin mengetahui grafik batangnya, maka kita klik yang bar chart, lalu di sini frekuensi, lalu continue. Untuk display frekuensi tablesnya diklik juga, lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasil atau output data seperti ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah tabel frekuensinya SAT SQ1 sampai SAT SQ7 dan IMP SQ1 dan seterusnya sampai dengan IMP SQ7. Nah, untuk grafik batangnya adalah seperti ini. Ini SAT SQ1 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, cara membacanya kita lihat di tabel frekuensi di bagian yang frekuensinya. Di sini kita lihat untuk cukup puas terdapat 2 responden, puas 24 responden, sangat puas terdapat 4 responden, sehingga total menjadi 30 responden. Nah, untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Kita diperintahkan untuk membuat grafik lingkaran dari tabel frekuensinya. Caranya, kita masuk ke SPSS lagi, kita klik Analyze, lalu ke Descriptive Statistik, kita klik frekuensi, pindahkan semua data ke kanan, klik yang chart, kita pilih yang pie chart, lalu kita pilih yang percentage, lalu continue. Nah, untuk yang display frekuensi tablesnya ini tidak usah dicentang, lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasil atau output seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan grafik lingkarannya atau pie chartnya. Seperti ini. Nah, untuk di nomor selanjutnya, kita diperintahkan untuk membuat analisis frekuensi dan percentage dari tabel dan grafik yang dibuat untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, untuk analisis ini saya sudah membuat kesimpulannya. Di sini kita lihat kesimpulannya adalah ya, seperti ini. Kita lihat kesimpulannya di sini. Untuk kesimpulan analisis frekuensi dan juga percentage indikator kepuasan, maka kesimpulannya adalah untuk di tabel distribusi frekuensi SAT SQ1 di mana cukup puas terdapat 2 responden, puas 24 responden, sangat puas 4 responden dengan total 30 responden. Nah, untuk persennya sendiri, cukup puas itu 6,7, untuk puasnya 80,0, sangat puas 13,3, total 100. Nah, untuk yang SAT SQ2-nya cukup puasnya 8 responden, puas 15 responden, sangat puas 7 responden, total 30 responden. Untuk percentage-nya atau persennya yaitu 26,7, 50,0, 23,3 dan jumlahnya menjadi 100. Nah, untuk SAT SQ3 cukup puas 8 responden, puas 13 responden, sangat puas 9 responden, total 30 responden. Bisa dilihat di grafik batangnya. Untuk persennya 26,7, 43,3, sangat puasnya 30,0, lalu total menjadi 100%. Nah, dan seterusnya SAT SQ4 cukup puas 8, puas 16, sangat puas 6, total 30 responden, persennya 26,7, 53,3, sangat puasnya 20,0, total menjadi 100 responden. Dan untuk SAT SQ5 di mana cukup puasnya 5 responden, puasnya 13 responden, sangat puas 12 dan total menjadi 30 responden. Persennya 16,7, untuk puas 43,3, sangat puas 40. Jadi jumlahnya 100%. Dan kesimpulan yang sama untuk seterusnya sampai dengan SAT SQ7. Bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu untuk indikator kepentingannya juga sama. Kita lihat di sini untuk IMP SQ1 di mana
penting terdapat 13 responden, sangat penting 17 responden, sehingga total 30 responden. Untuk persentasenya, penting 43,3, sangat penting 56,7, dan total 100%. Nah, selanjutnya kesimpulan dan analisis selanjutnya juga sama untuk IMP SQ2, IMP SQ3, IMP SQ4, IMP SQ5, IMP SQ6, dan IMP SQ7. Sama untuk membaca hasil dari kesimpulannya. Nah, demikian untuk cara analisis frekuensi dan percentage menggunakan aplikasi SPSS. Untuk selanjutnya, instruksi selanjutnya adalah kita diminta untuk menghitung min setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, untuk soal nomor 6 sampai dengan 10 ini kita menggunakan Excel. Kita langsung buka saja Excelnya. Nah, seperti ini. Di soal nomor 6 kita diminta untuk menghitung min setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Di sini kita langsung min satu per satu. Rata-rata itu sama dengan average dari sini sampai ke nomor 1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, karena kita sudah menggunakan rumus, maka kita langsung tarik saja. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 6, minnya. Nah, di sini saya beri tanda terlebih dahulu untuk SAT SQ1 sampai dengan SAT SQ7. Di sini untuk tingkat kepuasannya saya beri warna ini. Untuk tingkat kepentingan saya beri warna ini. Nah, untuk membedakannya. Nah, selanjutnya kita sudah menjawab soal nomor 6. Lalu kita masuk ke soal nomor 7, hitung overall mean score untuk tingkat kepuasan dan kepentingan layanan. Lalu di sini kita hitung semua OMS-nya untuk yang indikator kepuasan layanan. Di sini kita klik sama average dari ini sampai sini, lalu di enter. Nah, didapatkan hasil min untuk tingkat indikator kepuasan adalah 4. Untuk kepentingan itu adalah 4,53. Ini untuk tingkat kepentingannya. Nah, kita sudah menjawab soal nomor 6 dan nomor 7. Lalu di soal nomor 8 kita diminta untuk membuat kelas interval yang memuat range untuk interpretasi min dari setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan serta untuk interpretasi OMS-nya. Di sini kita buat kelas intervalnya. Untuk yang bagian indikator kepuasan, di sini 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Nah, di sini kita lihat untuk yang indikator kepuasan sangat tidak puas, di nomor 1 sangat tidak puas, sehingga kita mencari rentangan yang 1 sampai dengan 1,99, untuk 2 sampai 2,99, 3 juga 3 sampai 3,99, seterusnya. Kita lihat di hasil min ini untuk skor 1 sampai dengan 1,99 tidak ada, maka di sini kita tulis 0. Nah, untuk yang tidak puas di sini juga tidak ada, kita tulis 0. Untuk yang cukup puas di sini ada 1, 2, 3. Sini kita masukin 3. Untuk yang puas ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang sangat puas di sini tidak ada, maka 0. Maka totalnya menjadi
untuk total keseluruhan. Nah, di sini untuk indikator kepentingan sangat tidak penting di sini tidak ada, maka 0. Untuk tidak penting juga tidak ada. Untuk cukup penting juga tidak ada. Untuk penting di sini semuanya berarti responden memilih penting yang ada 1 2 3 4 5 6 7. Untuk sangat penting di sini tidak ada, maka 0. Lalu di sini totalnya menjadi 7. Nah, ini sudah menjawab untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 9, kita diperintahkan untuk melakukan analisis means dan range untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, kita balik ke Excel. Di sini untuk indikator kepuasan atribut yang pertama hasilnya adalah 4,07, di mana 4,07 ini berarti responden memilih puas. Nah, untuk 3,97 berarti cukup puas. Untuk ini cukup puas. Nah, untuk atribut nomor 3 di sini 4,03, maka di sini hasilnya adalah puas. Untuk yang 3,93 itu cukup puas. Untuk 4,23 puas. 4 puas. Dan yang terakhir adalah 3,80 yaitu cukup puas. Nah, dimana di sini sama seperti di sini, cukup puasnya ada 3, puasnya ada 4. Nah, untuk yang indikator kepentingan di sini 4,57 berarti penting. Di sini kita lihat semua responden memilih penting untuk ketujuh atribut layanannya indikator kepentingan. Nah, jadi kesimpulan analisisnya adalah atribut layanan yang pertama untuk indikator kepuasan puas, untuk atribut nomor 2 cukup puas, yang ketiga puas, yang keempat cukup puas, yang kelima puas, yang keenam puas, yang ketujuh adalah cukup puas. Untuk indikator kepentingan atribut pertama penting, dan sampai atribut 7 responden memilih penting untuk keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan analisis means dan range untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan layanan. Nah, ini kita melihat dari hasil OMS-nya. Di sini untuk indikator kepuasan keseluruhan hasilnya adalah 4, berarti menyatakan puas. Dan untuk kepentingan di sini juga menyatakan bahwasannya overall untuk OMS-nya adalah hasilnya 4,53, di mana termasuk penting. Nah, seperti itu. Untuk kesimpulan analisisnya berarti untuk keseluruhan indikator kepuasan responden memilih puas, dan untuk indikator kepentingan keseluruhan responden memilih penting. Nah, cukup sekian tutorial video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.